Karena buat mereka perkembangan teknologi dan rasionalitas itu membuat orang nggak bisa berpikir yang lain. Habermas beda. Bagi Habermas, bisa kok kita berkonsolidasi dengan rasionalitas. Kalau Anda baca buku-buku awal seperti Adorno, Marcuse, bahkan tadi yang Mas Agus ngomongin, mereka tuh membenci sekali industrialisasi dan rasionalitas industrial. Benci mereka sekali. Karena di situ tuh orang dipaksa supaya nggak bisa berpikir lain kecuali itu. Bagi Habermas, nggak usah meradikalisasi buruh, nggak usah sibuk mengkritik otoritarianisme state, nggak usah. Yang perlu diciptakan adalah public sphere yang radikal. Karena ngulur ngidul ya, kita tadi ngulon ngidul sekarang Mas ya. Siap ngidul sekarang. Kemana kita ngidul? Ngulon ngidul ya. Ya, sekarang tadi dibahas juga dari Marcuse ya di generasi pertama. Kita coba ke generasi keduanya yang masuk yaitu Habermas ya Mas. Ya memang Habermas ini sependek pengetahuan saya, beliau masih hidup ya Mas ya? Habermas masih. Habermas Nah, ini terakhir dari generasinya hidup. Ini yang menariknya, ada memang sosiolog yang katakan sangat masyhur dan masih ada ya. Walaupun saya baca-baca berita juga, beliau ini sudah jarang tampil di publik karena usianya juga sudah 90-an lebih ya Mas Imam ya, Habermas ini. 91 atau 92. Dia kan lahir betul. tahun 1930 atau 29, saya lupa. Ya, 92 kalau tidak salah ya, Habermas ini. Beliau memang jarang tampil di publik, tapi kabarnya juga, ini mungkin ada yang sudah tahu juga ya, sebagai pengetahuan saja sebetulnya. Habermas ini masih produktif, walaupun di usianya yang sudah lanjut, tapi beliau masih produktif. Kabarnya mahakarya terakhirnya yang menyoal agama dan pengetahuan, kalau tidak salah, ini sedang disiapkan tulisannya. Ini menarik untuk kita tunggu ya. Tentu bukan dalam bahasa ibunya ya. Ya sekurang-kurangnya dalam bahasa Inggris lah ya. Agar kita bisa mengetahui karya ya bisa dibilang karya masyhur terakhir Habermas ini. Gitu ya Mas Imam ya. Ini kalau ini bisa menjadi kesempatan sebetulnya ya untuk kita bisa mengambil ilmu secara langsung ya, karena memang masih ada gitu ya. Dan selain Habermas juga kan sebetulnya masih banyak juga ya, sosiolog yang masih ada gitu, yang bisa kita pelajari secara langsung. Oke, kembali ke itu ya Mas ya, ke generasi 2, Habermas tadi disebutkan juga yang sedikit banyak lebih optimis daripada pendahulunya di generasi 1, Madhab Frankfurt. Dan mungkin teman-teman juga jangan dibayangkan juga Madhab Frankfurt ini apa ya, semacam tempat atau apa namanya ya, sebuah tempat yang besar dan bagaimana seperti yang kita bayangkan di sini. Ternyata dari guru saya yang memang dia kuliah di Jerman, dan beliau juga sempat memang masuk ke yang namanya Frankfurt School ini, ternyata tidak lebih dari ya 1 sampai 2 lantai ya, untuk tempat dari institusi ini ya, ataupun bisa dibilang lebih kepada pusat kajian lah ya, pusat kajian yang memang bermadhab tadi, berpemikiran kritis ya. Tapi memang ini yang menjadi fenomenalnya, yaitu dari gagasan ataupun karya-karya yang dihasilkannya ini masyhur gitu, dan bisa dikatakan seluruh dunia mempelajarinya gitu, menjadi satu mata kuliah khusus dipelajari di kampus-kampus yang memang mempelajari ilmu sosial, lebih khususnya lagi sosiologi seperti itu. Ini menarik untuk kita cermati ya. Nah, Habermas, Mas Imam nih, mungkin kita akan berbicara juga bahwa ini yang membedakan perspektif kritis ataupun kritik di Madhab Frankfurt generasi kedua ya,
yang di generasi pertama yang cenderung tadi Mas Imam bilangnya itu pesimis ya, ataupun bahasa tadi saya menyebut sebagai skeptis, dan Habermas lebih kepada yang sifatnya optimis gitu Mas. Jadi masih ada konsensus yang bisa ditawar, artinya dengan cara komunikasi itu kita masih bisa gitu. Mungkin Mas Iman bisa juga share juga terkait dengan bagaimana perbedaan yang mendasar dari generasi 1 dan generasi 2, dan mungkin bisa lebih mengkonkretkan lagi dengan konteks ya sosial masyarakat kala itu, Mas Imam. Ini menarik, Habermas. Ini kalau kita ngomongin Habermas nih, bikin satu kuliah 16-14 pertemuan juga nggak kelar ngomongin Habermas doang. Karena salah satu pemikir yang sangat produktif. Sangat-sangat produktif. Banyak banget bukunya, banyak banget. Misalnya manuskrip terakhir yang saya tahu, dia nulis tentang Religion in Public Sphere, kalau tidak salah judulnya, kritik sekularisme, prinsipnya saya agak lupa, 2006-2005, tentang, dia kritik George Bush waktu itu. Oke. Kalau nggak salah. Itu manuskrip terakhir yang saya ingat saya keluar, saya agak lupa. Agak tebal. Bentuknya bukan buku kalau tidak salah, kayak esai gitu, agak tebal. Habermas menarik. Kalau Mas Agus tanya ke saya, gitu ya, apa beda yang paling fundamental antara Jürgen Habermas dengan pemikir-pemikir mazhab Frankfurt awal, sebutlah awal. Saya agak canggung sebenarnya menyebut generasi 1, generasi 2. Karena sebenarnya bukan main generasi-generasi, ini masalah jadi direktur aja. Habermas pernah jadi direktur institut sebenarnya. Oke lah, karena Adorno, Marcuse, dan segala macam agak mirip, dan Habermas agak beda dengan mereka yang sebelum-sebelumnya. Yang bikin Habermas beda sebenarnya satu hal ya. Satu hal ini yang membuat dia beda, dan Habermas pada saat yang sama jadi musuh bagi sebagian kelompok mazhab kritis dan pengikut Frankfurt School, yaitu penerimaan Habermas terhadap rasionalisasi. Ini yang sisi paling edunnya Habermas. Kalau Anda baca buku-buku awal seperti Adorno, Marcuse, bahkan kalau tadi yang Mas Agus ngomongin, mereka tuh membenci sekali industrialisasi dan rasionalitas industrial. Benci mereka sekali. Karena di situ tuh orang dipaksa supaya nggak bisa berpikir lain kecuali itu. Gitu ya. Jadi ada ketegangan tuh. Kalau ketegangan rasionalisme, saya nggak bilang rasionalitas beda lagi. Rasionalisme yang menggunakan rasio, pengikut yang sangat terpengaruh oleh Kantian, Weberian, dan segala macam, terutama Weberian di zaman itu, yang orang-orang kritis itu menyebut dia sebagai rasional instrumental, gitu ya. Ini sebutannya Habermas juga, rasional instrumental, yang dia nyebut rasional instrumental. Ide-ide segala macam banyak ditolak, karena buat mereka perkembangan teknologi dan rasionalitas itu membuat orang nggak bisa berpikir yang lain. Habermas beda. Bagi Habermas, bisa kok kita berkonsolidasi dengan rasionalitas, bahkan dengan argumen-argumen fungsional. Makanya setahu saya, Habermas adalah orang yang rajin melakukan korespondensi dengan Parson. Setahu saya. Bahkan kalau nggak salah Anda bisa mencari bukunya, kumpulan korespondensinya Habermas sama Parson. Kalau tidak salah, bahkan ada kumpulannya. Kalau saya tidak salah ya. Tapi Habermas adalah orang yang sangat engageful terhadap pemikiran-pemikiran Weberian dan Parsonian. Sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan oleh pemikir kritis sebelumnya. Itu yang pertama. Itu yang paling membedakan. Tapi karena dia engage dengan ide-ide itu, maka kita bisa ngelihat dalam tanda kutip terobosannya Habermas. Kalau pemikir-pemikir Marxisme awal menekankan perubahan sosial, revolusi sebutlah itu, dengan cara meradikalisasi buruh, ortodoks ya, meradikalisasi buruh. Kemudian kita kenal mazhab Frankfurt awal seperti Adorno misalnya, yang ketimbang meradikalisasi buruh, gitu ya, kita masuk kepada isu-isu suprastruktur, kekuasaan, negara, seperti Gramsci ngomongin negara, dan segala macam, gitu, agak naik ke sana. Habermas beda. Bagi Habermas, nggak usah meradikalisasi buruh, nggak usah sibuk mengkritik otoritarianisme state, nggak usah. Yang perlu diciptakan adalah public sphere yang radikal. Ini tawarannya Habermas. Yang diradikalisasi, dan sebutlah gitu ya, yang diradikalisasi adalah public sphere.
Kenapa? Karena gini, satu karakternya Habermas tuh sebenarnya orang yang punya sangat komitmen kepada yang disebut sebagai demokrasi rasional. Bagi Habermas, ruang publik yang radikal, di mana semua orang engage, bertemu, berdebat, gitu ya, secara bebas tanpa diatur oleh state dan diopresi oleh siapapun, akan punya kemampuan sebagai kontrol rasional terhadap state dan terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kalau seandainya kita bisa bikin sebuah sistem sosial di mana masyarakat itu bisa bertemu, berdebat, membicarakan masalah-masalahnya tanpa didominasi siapapun, maka akan ada jalan keluar dari kapitalisme yang sebutlah pakai bahasa Marcuse, membuat orang menjadi manusia satu dimensi. Karena dari situ akan muncul tesis-tesis baru, akan muncul antitesis, atau dalam bahasa orang-orang yang membaca Habermas, akan muncul kontradiksi-kontradiksi yang melengkapi dialektika. Sesuatu yang menurut Marcuse nggak mungkin terjadi. Gitu. Itulah kenapa Habermas kemudian menawarkan yang dia sebut sebagai communicative action, bahwa jalan keluar dalam menghadapi kebuntuan zaman, seperti yang dibicarakan oleh para pemikir di sebelumnya, adalah dengan memastikan bahwa perangkatnya adalah komunikasi. Ruangnya namanya public sphere. Kalau kita bisa meradikalisasi public sphere menjadi sesuatu yang powerful dalam masyarakat, tidak dominan, dan masyarakat terlibat dalam public sphere, gitu ya, berdebat tentang masalahnya, maka akan muncul kontradiksi-kontradiksi yang mampu menciptakan perubahan, yang bisa keluar dari kebuntuan. Kalau kita mau balik ke zaman dulu, kebuntuan filsafat menurut Marx. Itu yang membuat Habermas jadi sangat berbeda. Gitu loh. Dan saya secara pribadi, ada fase di mana saya sangat menikmati diskusi deliberatif. Kan diskusi kesukaannya Habermas itu adalah public sphere dan demokrasi deliberatif. Bagi Habermas, demokrasi yang rasional itu sifatnya harus deliberatif. Karena rasionalitas dibentuk di ruang publik. Orang berdebat, berkumpul, menyebutkan sintesis, itu yang rasional. Karena semua rasional diuji di situ. Semua argumen diuji di situ. Itulah kenapa bagi Habermas, ini menurut saya ya, dan Anda bisa tidak sepakat dengan ini. Kalau Anda misalnya baca buku tentang Habermas, yang tadi saya bilang, yang tahun 2006-2005an, Religion in Public Sphere, misalnya. Oh, nggak salah judulnya Religion in Public Sphere. Anda akan menemukan bahwa Habermas tuh menawarkan ide yang cukup konyol buat saya. Kenapa saya kasih bilang konyol? Karena dia bilang bahwa sebenarnya harusnya, ini karena sekarang lagi ramai juga ya, isu tentang agama di dalam Indonesia ya. Orang-orang sektarian yang memegang teguh ide-ide tentang keagamaan, gitu ya, dia punya hak untuk masuk dalam public sphere. Tapi ada syaratnya. Dia harus mentranslasi narasi-narasi sektariannya, seperti Tuhan, akhirat, surga, neraka, menjadi bahasa-bahasa yang lebih universal yang bisa diterima oleh public sphere. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok-kelompok anti-sektarian yang benci kepada agama, yang benci kepada ide-ide yang sifatnya metafisik misalnya, sebutlah itu, seperti agama, apa ajaran-ajaran itulah ya, juga harus mengerti, kalau gitu ya, paling tidak yang saya baca dari Habermas, juga harus mengerti bahwa agama itu punya tempat dalam membentuk etika masyarakat. Jadi Habermas itu seakan-akan meminta kita di dalam ruang publik yang deliberatif itu, ayo kasih tempat ke semua orang. Tapi kalau Anda mau masuk, syaratnya satu, bicarakan sesuatu dengan bahasa yang universal. Karena ketika Anda bertemu dalam bahasa yang setara, sama-sama universal, sama-sama bicara tentang keadaan masyarakat, hanya di titik itu kita bisa menemukan jalan keluar. Itulah kenapa Habermas jadi sangat epik. Kenapa? Karena ketika para pemikir kritis bicara tentang kontradiksi dan dominasi, dia bicara tentang konsensus. Absurd. Yang tidak pernah terpikirkan di pemikiran-pemikiran Marxian. Kok ada pemikir yang disebut punya darah Marxian bicara tentang konsensus? Sementara konsensus adalah musuh bagi ide Marxian. Betul, menarik gitu Mas. Gitu loh. Jadi itu yang bikin Habermas jadi sangat berbeda satu sisi. Yang kedua, pada saat yang sama, kenapa Habermas bisa keluar dari jebakan rasionalitas industri yang seakan-akan nggak ada jalan keluar. Meskipun sebagian Marxian yang lebih konservatif, lebih radikal, dan lebih ortodoks mengatakan bahwa gagasan Habermas tentang public sphere, gagasan Habermas tentang cara kita keluar dari jebakan liberal dan kapitalisme dan industri,
nggak akan bisa menghasilkan apa-apa. Karena begitu Anda menerima konsensus, Anda tidak akan pernah bisa terlepas dari itu semua. Sementara yang diinginkan oleh mereka perubahan yang lebih sifatnya lebih radikal. Dan menggunakan Habermas, hampir nggak mungkin. Karena Habermas menekankan rasionalitas, menerima kenyataan rasionalitas instrumental yang lahir dari keilmuan-keilmuan yang dianggap orang Marxian, tadi bahasanya Mas Agus, bourgeois. Para ekonom-ekonom kapitalis, ekonom liberal, dianggap punya ide dengan nilai yang sama dengan kelompok Marxian radikal. Bagi Marxian radikal nggak bisa lah. Mereka nggak emansipatoris. Bagi Habermas, ya duduk kumpul. Kalian equal kok. Itu yang membuat Habermas bagi kelompok Marxian yang lebih radikal dan konservatif dianggap sesat. Ya, sebutlah begitu. Kalau kita menggunakan terminologi Indonesia, sesat dia. Sesat dan menyesatkan. Ya itu kali ya. Ini sebenarnya seru kalau diskusi. Siap. Mantap Mas Imam. Ini ternyata kita sudah atau tidak sadar sudah 2 jam saja kita hampir 2 jam kita ngobrol-ngobrol Mas Imam ya. Dari mulai yang serius sampai yang tidak serius tentunya. Dan